Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel CC Karuliane dengan saya Novian Hariwidodo. Kali ini kita akan mempelajari materi senam lantai. Apa itu senam lantai? Yuk kita pelajari bersama. Sebelumnya, inilah materi yang akan kita pelajari di senam lantai. 1. Pengertian senam lantai. 2. Sejarah senam lantai. 3. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan senam lantai. 4. Manfaat senam lantai. Dan 5. Contoh senam lantai. Pengertian senam lantai. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai. Sesuai dengan namanya, senam lantai merupakan satu di antara jenis cabang olahraga senam yang cukup populer di dunia. Olahraga tersebut bisa dilakukan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Sesuai namanya, senam lantai dilakukan di atas permukaan lantai dengan menggunakan alas. Adapun alas yang biasa digunakan ialah berupa matras. Adanya matras tersebut sebagai alat bantu utama yang berfungsi untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Hal itu dikarenakan saat melakukan gerakan senam sering bersentuhan dengan lantai. Dalam prakteknya, senam lantai banyak menggunakan gerakan seperti berguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau untuk melompat ke depan atau belakang. Sejarah senam lantai. Adanya olahraga senam lantai belum diketahui secara pasti, akan tetapi senam lantai diperkirakan telah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada abad ke-20, senam mulai populer dan menyebar di seluruh dunia. Perkembangan olahraga ini sangat pesat hingga akhirnya mempunyai banyak cabang. Satu di antaranya adalah senam lantai. Sementara awal masuknya senam lantai di Indonesia ialah pada 1912 saat masa penjajahan Belanda. Masuknya olahraga senam tersebut bersamaan dengan ditetapkannya pendidikan kebugaran jasmani sebagai satu di antara mata pelajaran wajib di sekolah. Dengan semakin populernya olahraga senam, didirikanlah sebuah organisasi dengan tujuan membina para atlet senam berbakat. Organisasi tersebut dibentuk pada tanggal 14 Juli tahun 1963 dan diberi nama Persani, Persatuan Senam Indonesia. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan senam lantai. 1. Gunakan matras karena perlengkapan ini sangat penting saat melakukan teknik apapun dalam olahraga senam lantai. 2. Letakkan matras di atas permukaan lantai yang datar. 3. Pastikan matras berada pada posisi yang tepat. 4. Sekitar area matras pastikan tidak ada benda yang dapat membahayakan saat melakukan pendaratan. 5. Sebelum melakukan teknik senam lantai, biasakan dengan gerakan pemanasan terlebih dahulu. 6. Dalam melakukan olahraga senam lantai, dimulai dari teknik paling dasar, menengah hingga teknik paling sulit. 7. Ketika melakukan senam lantai harus ada pengawasan, guru atau pelatih yang sudah ahli dalam melakukan teknik senam lantai. Manfaat senam lantai. Ada 3 manfaat utama senam lantai, yaitu manfaat fisik, manfaat mental, serta sosial. Manfaat fisik, senam tentunya sangat bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Dengan melakukan gerakan ini, dapat melatih daya tahan otot, kekuatan, kelenturan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Sedangkan manfaat mental artinya akan mengasah kemampuan mental terutama aspek keberanian dan percaya diri. Hal ini terjadi karena gerakan senam lantai membutuhkan keberanian dan percaya diri yang tinggi. Jika tidak berhati-hati dan gerakannya kurang sempurna, dapat berakibat cedera. Senam lantai juga dapat mengasah kemampuan sosial.
Pada dasarnya, aktivitas senam lantai akan lebih mudah dipelajari dengan baik jika dilakukan dengan bantuan orang lain. Contoh gerakan senam lantai. Gerakan guling depan. Guling depan merupakan gerakan badan mengguling ke arah depan yang diawali tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Berikut ini cara melakukan guling depan. Sikap awal: jongkok. Selanjutnya kedua telapak tangan menyentuh matras. Dagu mengenai bagian dada. Gerakan guling depan. Kaki diluruskan. Berat badan dipindah ke bagian lengan. Letakkan pundak hingga badan. Mengguling yang diikuti dengan kedua kaki hingga badan berguling. Sikap akhir guling depan. Kedua kaki mendarat. Kedua tangan memegang lutut. Posisi jongkok. Berikut ini cara melakukan gerakan guling depan. Dimulai dengan sikap awal dalam posisi jongkok. Kaki rapat, letakkan lutut ke dada. Kedua telapak tangan bertumpu pada matras dan dibuka selebar bahu. Dilanjutkan dengan mengangkat panggul ke atas sehingga kedua tangan dan kaki lurus. Arah pandangan ke pusar sehingga dagu menempel ke dada. Kemudian bengkokkan kedua siku ke samping dan masukkan kepala di antara kedua lengan. Berat badan dipindahkan ke depan hingga kedua pundak menyentuh matras. Selanjutnya, lakukan gerakan mengguling ke depan, dimulai dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Pada saat mengguling ke depan, kedua kaki, lutut, dan tumit terkunci rapat. Saat lutut dilipat, kedua tangan segera memeluk lutut sehingga mendarat dengan kedua kaki bersamaan. Akhiri dengan sikap jongkok dan kedua lengan lurus sejajar bahu. Kemudian berdiri dengan tegak. Kesalahan-kesalahan umum pada guling depan. 1. Sikap awal telah salah. 2. Kaki dibengkokkan. 3. Kepala menyentuh matras. 4. Bentuk badan kurang bulat. 5. Dorongan tangan kurang kuat. Macam-macam gerakan senam lantai lainnya. Guling ke depan, guling ke belakang, lompat harimau, guling lenting, meroda, lompat jongkok, lenting tangan putar, lenting tangan ke belakang, keseimbangan lutut berguling, lompat kangkang, berdiri dengan kepala, kayang, sikap lilin, salto ke depan, salto ke belakang, guling lenting, dan lompat ikan. Baiklah, itu tadi adalah materi dari senam lantai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.